Bacaan pertama. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memang banyak, tetapi sedikit pekerjanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke suatu kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, Tuhan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada mereka pun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan hari ini diambil dari buku Ziarah Batin. Seperti padi yang sudah bernas dan segera harus dituai, begitu pula ladang Tuhan membutuhkan pekerja. Karena itu, Yesus mengutus 70 murid untuk pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah telah tiba. Sifat pelayanan itu mendesak dan penuh bahaya, maka mereka harus waspada. Karena mereka bagaikan anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Begitu pentingnya misi itu, segala sesuatu yang mengakibatkan penundaan harus diabaikan, karena mereka harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mereka juga tidak boleh memusingkan diri dengan segala keperluan yang harus mereka bawa. Meskipun tampaknya pengorbanan mereka begitu besar, belum tentu tanggapan yang akan mereka terima selalu menyenangkan. Ada kalanya mereka akan mengalami penolakan yang mengecewakan,
Namun demikian, mereka harus tetap memberitakan kerajaan Allah dan juga menyembuhkan orang sakit. Bila ditolak, haruslah diucapkan suatu peringatan mengenai hukum Allah. Yang amat menggembirakan adalah bahwa Yesus menyiratkan betapa berarti dan mulianya penegasan itu karena penerimaan terhadap mereka diidentikan dengan penerimaan terhadap Allah sendiri. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Inilah puncak penugasan sekaligus jaminan bahwa Yesus selalu menyertai kita dan gerejanya. Meskipun terbayang ancaman dalam menjalani tugas ini, namun penyertaan dan dukungan dari Tuhan Yesus kiranya menghilangkan keraguan kita. Sebagai orang beriman, kita adalah para utusan itu. Sudahkah kita melaksanakan dengan gembira atau malah pura-pura tidak mengerti? Tuhan Yesus, kami ingin berkarya sebagai utusan-Mu. Kuatkan iman kami dan curahkan kuasa-Mu atas kami ketika kami takut dan merasa lemah. Amin.